Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Setika Yanti dengan NIM ACD 11802, ada teman saya Yuklina Krisnawati dengan NIM ACD 118013, ada Nita Delina dengan NIM ACD 118014. Yang selanjutnya ada teman saya Gracie Winata Damanik dengan NIM ACD 118016. Lalu selanjutnya ada teman saya Ripka Angelina Silaban dengan NIM ACD 118022. Dan yang terakhir ada Sri Deborah dengan NIM ACD 118028. Iya, di sini kami kelompok 3 akan membahas yang pertama yaitu proses transpirasi dan gutasi, lalu yang kedua yaitu proses pertukaran energi pada tumbuhan. Ya, untuk materi yang pertama yaitu proses transpirasi dan gutasi. Untuk transpirasi di sini kami akan membahas tentang pengertian transpirasi dan prosesnya. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang ketiga ada pengukuran laju transpirasi. Lalu untuk gutasi di sini kami akan membahas proses gutasi pada tumbuhan. Yang kedua ada fungsi gutasi, dan yang selanjutnya yaitu ada faktor pendukung atau penyebab proses gutasi. Dan untuk materi yang kedua yaitu proses pertukaran energi pada tumbuhan, kami akan membahas yang pertama pengertian fotosintesis, lalu yang selanjutnya ada proses terjadinya fotosintesis. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari transpirasi. Transpirasi ialah proses hilangnya air dari tumbuhan melalui permukaan daun atau bagian tumbuhan lainnya, yang sebagian besar itu proses transpirasi itu terjadi melalui daun. Perkenalkan, nama saya Gracie Winata Damanik, NIM ACD 118016. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada proses transpirasi, yang kedua faktor yang mempengaruhi laju transpirasi, dan yang ketiga pengukuran transpirasi. Baiklah, yang pertama kita masuk ke proses transpirasi. Air yang diserap oleh akar masuk ke dalam tubuh tanaman melalui jaringan pengangkut xilem. Dari total air yang masuk, kurang lebih hanya 5% saja yang diambil atau tertinggal, selebihnya akan ditranspirasikan menjadi bentuk uap air. Transpirasi ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu transpirasi stomata, transpirasi kutikular, dan transpirasi lentikular. Transpirasi stomata adalah transpirasi terbesar terjadi melalui stomata, yakni sekitar 90-95% dari total air yang ditranspirasikan. Transpirasi kutikular. Pada batang dan daun yang masih muda terdapat lapisan kutin yang disebut kutikula. Biasanya uap air tidak dapat keluar dari kutikula ini. Namun apabila kutikula tipis dan stomata pada daun menutup, sebagian kecil transpirasi akan terjadi melalui bagian ini. Dan yang ketiga itu ada transpirasi lentikular. Selama proses pertumbuhan sekunder dari batang, terdapat pori kecil yang terbentuk ketika lapisan epidermal luruh. Pori ini disebut sebagai lentisel, di mana sebagian kecil transpirasi terjadi. Selanjutnya, yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Faktor yang mempengaruhi laju transpirasi ini dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Kita bahas dari faktor eksternalnya dahulu. Yang pertama itu, banyak daun dan luas permukaan daun. Transpirasi terjadi di daun. Semakin banyak dan luas permukaan daun, maka laju semakin cepat. Yang kedua, banyak stomata di daun. Transpirasi di daun tepatnya terjadi di stomata. Semakin banyak stomata, maka laju semakin cepat juga. Yang ketiga, kutikula. Kutikula adalah lapisan lilin di daun. Semakin tebal kutikula, semakin lambat laju transpirasi karena lapisan lilin menghambat keluarnya air. Yang kedua, faktor internal. Yang pertama ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin mudah air menguap, semakin cepat laju transpirasi. Yang kedua, cahaya matahari. Stomata membuka lebar saat mendapat cahaya, sehingga semakin cepat laju transpirasinya. Yang ketiga, angin. Air yang menguap dapat disapu cepat oleh angin sehingga memungkinkan terjadinya transpirasi selanjutnya. Laju transpirasi pun semakin cepat. Yang keempat, ada kelembapan. Semakin lembab akan semakin berkurang laju transpirasi daun. Yang ketiga, ada pengukuran laju transpirasi. Yang pertama ada metode gravimetri. Metode gravimetri adalah
Metode pengukuran transpirasi sederhana yaitu dengan metode penimbangan biasa. Dengan mengkonversi total, luasan daun dan waktu yang digunakan, maka dapat dihitung laju transpirasi per satuan luas per detik atau menit. Yang kedua, metode porometer. Metode porometer adalah pengukuran laju transpirasi berdasarkan perbedaan kelembapan antara udara di seputar daun dan kelembapan standar yang telah ditetapkan. Alat ini cukup akurat untuk menentukan laju transpirasi dan konduktansi stomata daun. Kecepatan perubahan dari biru ke pink menunjukkan kecepatan laju transpirasi. Memang metode ini lebih digunakan untuk mengukur penyerapan air daripada transpirasi daun. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya Nita Delina, NIM ACD 118014, ingin melanjutkan materi dengan judul gutasi. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, pengertian gutasi, lalu perbedaan antara gutasi dan transpirasi, dan terakhir proses gutasi pada tumbuhan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian gutasi. Gutasi adalah proses-proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Proses gutasi terjadi pada struktur daun mirip stomata yang bernama hidatoda. Gutasi dapat diamati dengan munculnya tetes-tetes air dari daun yang tersusun teratur. Tingkat terjadinya gutasi sangat rendah dibandingkan dengan transpirasi. Nah, selanjutnya, gutasi ini terjadi karena adanya kelebihan air yang diserap ke dalam akar yang menyebabkan tekanan ke atas di dalam pohon yang perlu dikeluarkan dengan melakukan proses gutasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara gutasi dan transpirasi. Di sini ada faktor pembeda. Yang pertama dari bentuk air yang dilepaskan. Pada gutasi, pelepasan air yang dilepaskan dari jaringan tumbuhan tersebut bentuknya titik-titik air. Sedangkan untuk transpirasi, pelepasan air yang berasal dari jaringan tumbuhan itu berbentuk uap air. Kemudian kualitas air yang dilepaskan, kandungan air ialah sejumlah senyawa yang terlarut dari garam dan mineral, sedangkan transpirasi yaitu air murni. Kemudian untuk mekanismenya, untuk gutasi, pelepasan air lewat struktur hidatoda itu ke ujung pembuluh daun, sedangkan transpirasi, pelepasan air lewat stomata, kutikula, dan lentisel. Untuk regulasi aktivitas, untuk gutasi, pembukaan hidatoda itu tidak bisa atau tidak dapat diregulasi. Untuk transpirasi lewat stomata diatur oleh sel penjaga. Untuk waktu, pada gutasi malam dan pagi hari. Untuk transpirasi, pada saat sinar matahari melalui stomata serta sepanjang hari melalui tikula atau lentisel. Selanjutnya, proses gutasi pada tumbuhan. Yang pertama, prosesnya yaitu pengeluaran atau penetesan air melalui lubang-lubang di tepi daun. Yang kedua, berlangsungnya pada malam hari. Lalu lubang-lubang tersebut yaitu hidatoda atau emisaria, di mana tempat terjadinya jaringan epitema di dalamnya. Adapun mekanisme dalam proses gutasi pada tumbuhan, yaitu pengeluaran air melalui gutasi terjadi akibat adanya tekanan positif akar, meskipun ketika laju transpirasi rendah, akar terus menyerap air mineral sehingga air yang masuk ke jaringan lebih banyak daripada yang dilepaskan keluar. Kondisi yang tidak mendukung terjadinya tekanan akar seperti suhu dingin, tanah kering, dan kekurangan mineral juga dapat mempengaruhi proses gutasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari gutasi. Nah, fungsi gutasi dibagi menjadi 3. Nah, untuk yang pertama yaitu menjadi proses pendukung dari keluarnya titik-titik air yang berasal dari dalam tumbuhan ke daun tumbuhan tersebut sendiri. Kemudian yang kedua, menjadi proses yang mempunyai peran penting guna mengeluarkan zat maupun kandungan air yang terdapat dalam sebuah batang tumbuhan sampai digantikan menggunakan air yang baru, yaitu yang diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Nah, kemudian untuk
Yang ketiga, menjadi proses yang mempunyai peran guna mengeluarkan kandungan sejumlah senyawa dalam kandungan mineral. Untuk yang selanjutnya, faktor pendukung atau penyebab dari proses gutasi. Ada sejumlah faktor pendukung atau penyebab dari terjadinya proses gutasi pada daun. Yang pertama, adanya penyerapan air pada akar yang terjadi secara terus-menerus maupun akar yang terjadi tekanan positif. Nah, kemudian selanjutnya adanya laju respirasi yang rendah. Untuk yang terakhir, adanya kelembapan udara yang tinggi. Proses pertukaran energi pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses untuk memproduksi gula atau karbohidrat pada tumbuhan. Beberapa bakteri dan organisme non-seluler seperti jamur dan protozoa dengan menggunakan energi matahari yang melalui sel-sel yang berespirasi, energi tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk ATP sehingga dapat digunakan seluruhnya oleh organisme tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang reaksi umum dan proses fotosintesis. Reaksi umum dari fotosintesis itu adalah 6H2O plus 6CO2 membentuk C6H12O6 plus 6O2. Nah, untuk proses fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, dari reaksi umum ini 6H2O itu digunakan untuk reaksi gelap, 6CO2 digunakan untuk reaksi terang, dan C6H12O6 ini merupakan hasil dari reaksi gelap dan 6O2 merupakan hasil dari reaksi terang. Nah, dapat dilihat pada gambar untuk proses dari fotosintesis itu dari air yang terdapat di dalam tanah diserap oleh akar. Kemudian diangkut oleh pembuluh silem ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian karbon dioksida yang ada di lingkungan diserap oleh daun melalui stomata. Kemudian daun klorofil pada daun menyerap cahaya matahari, kemudian menghasilkan karbohidrat atau glukosa dan oksigen yang kemudian dilepaskan ke lingkungan kembali. Selanjutnya proses yang pertama itu adalah reaksi terang. Nah, reaksi terang ini merupakan reaksi yang membutuhkan energi cahaya matahari secara langsung, dan molekul-molekul energi cahaya ini belum dapat digunakan untuk proses berikutnya. Nah, oleh karena itu pada reaksi terang ini energi cahaya matahari yang belum dapat digunakan ini akan diubah menjadi molekul-molekul energi yang dapat digunakan, yaitu dalam bentuk energi kimia. Nah, pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia ini dilakukan oleh aktivitas pigmen daun yang disebut juga dengan klorofil. Nah, dalam reaksi terang ini cahaya matahari akan membentuk klorofil A. Nah, sebagai suatu cara untuk membangkitkan elektron agar menjadi suatu energi dengan tingkat yang lebih tinggi. Nah, kemudian itu ada dua pusat reaksi pada pigmen yang bekerja secara berantai, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, ini digunakan untuk mentransfer elektron. Nah, elektron diperoleh dengan memecah molekul air atau H2O sehingga terjadi pelepasan O2 atau oksigen, dan O2 tersebut yang kemudian mengubah energi menjadi bentuk ATP dan NADP. Reaksi terang ini terjadi di dalam grana. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan proses kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap atau siklus Kelvin. Dikatakan sebagai reaksi gelap karena tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung, dan dikatakan sebagai siklus Kelvin karena penemu dari siklus Kelvin yaitu Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi yang terjadi berlangsung secara berputar-putar seperti sebuah siklus. Reaksi gelap terjadi setelah reaksi terang. Mengapa? Karena pada reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap, sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Gula yang dihasilkan bukan glukosa, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Tempat terjadinya
di stroma pada kloroplas. Tahap-tahap reaksi gelap. Yang pertama, fiksasi. Terjadi pengikatan atau fiksasi CO2 dari udara oleh RUBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. RUBP merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam kloroplas. Ikatan RUBP dan CO2 membentuk PGA atau asam fosfogliserat. Yang kedua, reduksi. Terjadi proses reduksi atau pengurangan PGA oleh hidrogen atau H2 dari NADPH2 dan menggunakan energi dari ATP yang merupakan hasil reaksi terang. Juga pengurangan gugus fosfat pada ATP sehingga menjadi ADP. Hasil reduksi berupa 6 molekul PGAL atau fosfogliseraldehyde. Yang ketiga, regenerasi. 5 molekul PGAL dari tahap reduksi kembali digunakan untuk membentuk RUBP. 1 molekul PGAL atau 3C bersama 1 molekul PGAL lain membentuk glukosa atau 6C. Yang keempat, sintesis, yaitu pembentukan molekul glukosa dari PGAL. 1 molekul glukosa dibentuk dari 2 molekul PGAL. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.